Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar lingkaran ya. Materi permulaan di kelas 8 semester genap. Ya, dengan belajar lingkaran, materi ini kita diharapkan sesuai dengan kompetensi dasarnya ya. Jadi kalian itu diharapkan dapat menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juri lingkaran serta hubungannya dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juri lingkaran serta hubungannya. Oke. Ini dasar aja. Next. Nah, pengertian lingkaran. Nah, dari SD, TK, atau mungkin bahkan sebelum kalian sekolah, mungkin kalian sudah diajarkan atau sudah mengenal mengenai lingkaran ya. Nah, lingkaran itu adalah himpunan semua titik. Nah, jadi ini adalah himpunan semua titik pada bangun datar. Jadi bangunnya harus mendatar ya. Yang berjarak sama. Jadi jarak dari setiap lingkaran ke titik tertentu ini sama. Titik tertentunya ini adalah titik pusat lingkaran. Ya, jadi titik pusat lingkaran ini berjarak sama ke lingkarannya. Lingkarannya yang ini dia nih ya, garis lengkung ini adalah lingkarannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah benda-benda berbentuk lingkaran yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya. Ada uang logam, ada kaset CD, jam dinding, roda atau beban, piring, gelas, roda. Lagi nih ya. Terus ada lagi mangkuk, ada lagi pizza. Wow, pizza ini lapar ya. Next ya. Nah, ini adalah unsur-unsur pada lingkaran. Pertama apa sih? Pertama tentunya adalah titik pusat lingkaran. Yang mana? Yang O ini titik pusat lingkaran. Ya. Kedua jari-jari. Nah, tadi kan titik pusat lingkaran itu berjarak sama ke lingkaran. Nah, jarak dari pusat ke lingkaran ini, jari-jarinya ini ya. Jadi semua jari-jari itu besarnya pasti sama. OA, OB, OC, OD, OE jaraknya besarnya pasti sama. Kemudian diameter. Diameter adalah dari A ke C. Tapi diameter harus melalui pusat lingkaran. Sehingga diameter itu sama aja, sama dengan 2 kali jari-jari ya. 1, 2. 2 kali jari-jari. Next. Ya. Ada lagi busur. Nah, busur apa sih ini dia nih busur nih? A, B, B, C, C, D, D, E, A, E. Tapi bisa juga A, C. Boleh juga A, D, A, E-nya ke sini. Atau B, D, atau C, E, dan seterusnya. Jadi yang melengkung-melengkung ini nih, ini adalah busur namanya ya. Next, tali busur AC dan DE. Nah, AC, DE. Loh, kan tadi saya bilang diameter AC ya. Kenapa tali busur juga AC? Oh, jadi sebenarnya tali busur itu adalah ya, ini garis yang menghubungkan dari satu titik pada lingkaran ke titik yang lainnya. Tapi untuk diameter spesial. Diameter itu garis tersebut harus melalui titik pusat lingkaran. Jadi diameter termasuk tali busur, tapi tali busur belum tentu diameter. Nah, misalnya nih, saya kasih tambahan lagi nih ya. Oke, pennya merah aja nih. Misalnya ini kan AE, mana ini? AE ya. O. Saya luruskan lagi tambah dari O ke sini ya. Anggap aja ini garis saya lurus ya. Jadi dari A ke ini garisnya G. EG, sorry ya. Dari E ke G, bukan A ya. Jadi ini adalah EG. EG adalah tali busur. Dan EG juga diameter. Karena EG ini lurus nih ya. Melalui titik pusat. Jadi dia lurus nih. Dari sini lurus. Sampai sini ya. Melalui titik pusat lingkaran. Jadi dia termasuk diameter. Dan termasuk juga tali busur. Oke. Next ya.
Next, ada juring. Nah, jadi kalau kalian lihat ini juring itu adalah daerah yang berwarna birunya. Ini daerah yang berwarna biru. Ini adalah juring. Ini juringnya ya. Atau ya, siapa di sini yang suka makan pizza? Nah, biasanya pizza itu kita potong-potong slice-nya ini tuh juring ya. Apa namanya? Potongannya itu akan menjadi juring bentuknya seperti ini ya. Next adalah tembereng. Oh, ini salah tulis ya, typo ya. Bukan temberang, tapi tembereng ya. Tembereng adalah daerah yang berwarna hijau. Ini adalah tembereng. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah apotema. Nah, jadi apotema adalah dari jarak dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Karena dia jarak dari titik ke tali busur, otomatis dia adalah jarak yang terpendek. Nah, yang terpendek itu, maka dia itu antara apotema dengan tali busur, ini akan membentuk sudut siku-siku. Dia tegak lurus ya. Jadi tegak lurus. Jadi apotema itu tegak lurus dengan tali busurnya. Bukan sembarangan tali busur ya, tapi tegak lurus dengan tali busur ya yang dia inginkan. Maksudnya jadi kan ditanya ini adalah apotema dari O ke garis ED. Ya, berarti OF tegak lurus dengan ED. Seperti itu ya. Oke, next. Unsur-unsur sudah, kita masuk ke keliling lingkaran. Wah, ini pasti kalian sudah pernah belajar dari SD ya, keliling lingkaran. Keliling itu yang mana sih? Ini dia ya. Dari kalau kita memutari lingkaran ya. Nah, dari sini nih misalnya di sini ya. Dia akan putar mengelilingi lingkaran ini baik lagi ke sini ya. Ini namanya keliling lingkaran ya. Rumusnya adalah pi kali d atau 2πr. Nah, tapi ada keliling, ada juga luas lingkaran. Kalau luas lingkaran itu sebenarnya bukannya lingkaran itu mempunyai luas ya, tapi luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi yang hijau ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Ya, lingkaran itu adalah garisnya saja, ya. Tapi dia membatasi bagian dalam ini dibatasi oleh lingkaran. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran, kita singkat menjadi luas lingkaran, itu adalah 1/4 pi d atau, oh ini salah tulis ya, harusnya ini luas ya. Jadi ini harusnya luas lingkaran. Oke ya. Itu adalah pi r, ini luas harusnya ya. Pi r kuadrat. Nah, sekarang mungkin semuanya pasti masih ingat ya, pi-nya itu berapa. Nah, kita ulang sedikit, pi itu adalah 3,14 ya. Nah, tapi ada juga 22/7. Kapan kita menggunakannya? Ya, jadi kita menggunakan 22/7 kalau jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jari-jari berarti sama saja seperti diameternya juga ya, kelipatan 7. Ya, jari-jarinya, jari-jari atau diameter. Ya, jari-jari atau diameter ya. Jadi kalau jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Bukannya jari-jari nama lainnya diameter ya, tapi jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Ya. Kalau bukan kelipatan 7 ya kita pakai 3,14. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah kebun berbentuk lingkaran, di sekeliling kebun diberi pagar kayu. Jadi ini mungkin sekeliling kebunnya kita beri pagar yang di sekeliling sini nih, kita kasih pagar. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk membuat pagar kayu tersebut adalah 5.000 per meter. Jika diameternya 140, berapakah harga pembuatan pagar kayu tersebut? Nah, jadi saya pakai coret-coret saya. Jadi ini nih, kita membuat pagar kayu di sekeliling ini nih. Ya, semuanya nih, sekeliling dari sini sampai balik lagi. Nah, diketahui diameter. Diameter itu adalah dari ujung sini sampai sini
dan dia melewati titik pusat ya, 140 meter. Nah, berarti kita butuh berapa biayanya nih? Nah, biaya itu ini dia biaya. Jadi berapakah harga pembuatan pagar kayu itu sama aja seperti biaya yang diperlukan, ya. Caranya seperti apa? Pertama-tama kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Karena kan yang dipagari adalah sekelilingnya ya. Pagarnya itu di sekeliling. Berarti kita cari kelilingnya. Ini kan diameter diketahuinya. Jadi akan lebih mudah kita langsung gunakan pi dikali D. Nah, pi-nya berapa? Karena diameternya 140, maka pi-nya lebih mudah kita gunakan 22/7. Coret, coret. Ini jadi dapatnya 20, sehingga hasilnya 440 meter. Ini kelilingnya. Nah, sekarang biayanya berapa? Atau harga pembuatannya, ya. Biaya atau harga pembuatan boleh. Biaya. Nah, berarti tadi kelilingnya kita kalikan dengan 5.000. Nah, 5.000-nya ini rupiah ya. Rupiah, Rp. Kali 5.000. Ya, dikali 5.000. Berapakah hasilnya? Kita tulis di sini. 440 dikali 5.000. Kita hasilkan, langsung ya, saya rupiah ya. 2.200.000 rupiah. Oke. Udah bukan? Oke. Sekarang selanjutnya. Soal berikutnya adalah apa nih? Sebuah kolam berbentuk lingkaran. Jadi ini ada kolam yang berbentuk lingkaran. Di sekeliling tepi kolam diberi jalan melingkar selebar 10 meter. Nah, berarti kolamnya itu diameternya 100 meter. Berarti di sini ya, kalau saya bikin garisnya sini ke sini ya, ini melewati ini, dia adalah 100 meter nih. Ini kolamnya nih, kolam ya. Kolam. Oke. Nah, di tepi kolam diberi jalan. Jadi ada jalan nih. Jalannya kita pakai yang ini aja, hitam ya. 10. Ya, 10. Jadi ini ke sini itu adalah 10. Nah, jika biaya pembuatan jalan per 1 meter persegi adalah 10.000, hitunglah biaya yang diperlukan untuk membuat jalan tersebut. Mungkin biar lebih mudah, luas itu menurut saya nih, tapi kalau kalian mau menggunakan rumusnya 1/4 pi d kuadrat boleh. Cuma menurut saya lebih mudah kalau kita menggunakan jari-jari. Sehingga kita cari dulu jari-jarinya. Ya, setengah dari 100, maka jari-jarinya adalah 50. Jadi luasnya, ya. Nah, sebelumnya saya ilustrasikan dulu. Jadi ini misalnya ini, ini adalah kolam plus jalannya. Ya, ini kolam plus jalannya. Berarti jari-jarinya dari sini ke sini adalah 120. Kenapa bisa 120? 100 tambah 10. Nah, terus di bagian kecilnya lagi ada kolamnya nih. Kolamnya. Ya, jari-jarinya adalah 100. Jalannya ini, sisa jalannya adalah ini tadi nih. Ya, semuanya dikurang 100. Maka itu yang kita cari sekarang ya. Jadi kita nyarinya luas yang 120 diameternya
dikurang luas kolamnya yang 100. Jadi anggap aja ini adalah luas 1 dan ini adalah luas 2. Yang kita cari adalah luas jalannya. Oke. Luas 1 dikurang luas 2. Kita di sini menggunakan rumus luasnya yaitu Pi R kuadrat ya. Sehingga luas satunya adalah lihat jari-jarinya 60. Sehingga yang kita gunakan adalah 3,14. Jadi di sini 3,14-nya kita kalikan dengan 60 dikali 60. Sedangkan kita kurang dengan apa? Dengan 3,14 juga dikali 50, Sehingga ini hasilnya adalah 11.304 dikurang 7.850. Maka hasilnya adalah 3.454 ya. Sehingga biaya yang diperlukan, biayanya tinggal kita kalikan saja ya. Ini satuannya meter persegi. Jadi tinggal 3.454 dikali 10.000. Sehingga biaya yang dibutuhkan adalah, wow, cukup besar juga ya, 34.540.000. Wow. Mungkin ini jalanannya ada batu-batu yang kecil gitu ya, batu-batu alam ya, sehingga biayanya yang diperlukan cukup besar. Oke, demikianlah contoh soal tentang luas lingkaran, keliling lingkaran, dan pengertian lingkaran. Nah, ini adalah pembahasan mengenai lingkaran bagian pertama. Kita akan jumpa di lingkaran bagian berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.